Ya baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning segmen ketiga dan kita masih terhubung bersama Bapak Dali, Kadis Pendidikan Provinsi Kepri. Baik, mungkin saya akan sapa kembali Pak Dali. Halo Pak Dali, Bapak masih terhubung bersama kami Pak? Masih. Iya, baik Pak. Tadi kan diinformasikan bahwa untuk siswa yang akan masuk ke SLTA begitu Pak, ada sekitar 33.000 siswa begitu. Nah, sementara daya tampung hanya 29.000. Nah, sisanya itu kemana anak-anak ini akan masuk Pak? Iya. Kalau jenjang sekolah menengah atas ini kan ada SMA, SMK, ada madrasah, iya Pak. bahkan ada juga yang masuk ke pondok, ada yang keluar dari daerahnya, keluar dari kabupaten, keluar dari provinsi. Jadi kita masih memiliki keyakinan bahwa dengan daya tampung kita 29.000 ini berlaku untuk pemerataan baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Hanya persoalannya sebagaimana yang dikatakan Pak Samsul tadi, itu paradigma yang masih sulit untuk mengikuti keinginan pemerintah konsep zonasi ini agar semua tempat itu terisi dengan baik, agar semua sekolah itu menjadi sekolah unggul. Tidak ada lagi titik-titik sekolah favorit, hanya sekolah A, sekolah B. Nah, ini kan sudah masuk, katakanlah temanya kita 3 tahun PPDB online. Nah, PPDB online itu landasan filosofi yang paling dikedepankan itu adalah konsep zonasi, karena untuk pemerataan akses pendidikan. Tapi kita memang memaklumi orang tua masih mencari titik-titik sekolah yang menurut kita selama ini sekolah unggul. Tapi kalau kita mau ikuti apa yang sedang berjalan, yang sudah disiapkan oleh pemerintah, insya Allah ke depan semakin hari pendidikan ini akan semakin merata, tidak hanya merata peluang dan kesempatan, tapi keunggulan dari sumber daya manusia yang dipersiapkan itu ini juga akan semua menjadi rata. Kenapa? Contoh, anak-anak yang berada di zona dia mana dia berada, dia adalah anak yang berprestasi waktu SMP. Dia jangan nyebrang ke sekolah lain jauh-jauh. Dia masuk ke sekolah yang dekat dengan wilayah tempat tinggalnya, gitu ya Pak ya. Sehingga di situ dia menjadi contoh dan dia dapat mengangkat sekolah itu menjadi sekolah yang unggul. Iya, baik. Ya mungkin itu. Ya. Baik Pak Dali, mungkin sepertinya kami melihat Bapak saat ini berada di dalam mobil. Mungkin Pak untuk kita singkat saja Pak. Diketahui juga bahwa pemerintah berencana akan membuka pembelajaran secara tatap muka. Nah, untuk di Provinsi Kepri sendiri Pak, seperti apa kira-kira Pak? Apakah memang kita sudah bisa melaksanakan tatap muka ini Pak? Baik, Pak Dali, Bapak. Iya. Untuk tatap muka seperti apa Pak? Saya singkat saja untuk tatap muka. Kita yang terakhir berpedoman kepada SKB 4 Menteri yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret ya, 30 Maret 2021. Yang esensinya adalah tatap muka diwajibkan terbatas atau wajib tatap muka terbatas. Nah, pemahaman wajib tatap muka terbatas ini secara kolektif semua kita masuk pada tahun pelajaran baru di bulan Juli masuk. Akan tetapi ada kata terbatas ini yang maka diatur terbatas sesuai dengan kondisi. Jadi situasi kita hari ini memang masih sangat tinggi coronanya, ya kita menyesuaikan dengan keadaan. Jangan kita paksakan berkumpul-kumpul terlalu banyak di sekolah ini, kan tak bisa kita katakan jangan berkumpul-kumpul. Memang sekolah tempat berkumpul. Iya, baik Pak. Sekolah tempat berkumpul, akan tetapi diatur, kata Bu Wiwi itu ingat 5M Pak. 5M, jaga jarak. Nah, kalau untuk jaga jarak berarti kan ada batasan-batasan. Baik, Pak masih tidak jauh lah dengan yang sebelumnya. Kalau satu kelas belajar itu atau satu rombel
36 ya dibuat separuh, yang separuhnya lagi tetap luring. Iya, iya. Ya. Baik Pak Dali. Saat ini Bapak luring ataupun daring. Iya. Mungkin itu. Iya Pak. Saat ini Pak. Nanti akan perdalam itu sumber kita. Nah, jadi sangat menguasai hal-hal yang berkaitan dengan tatap muka, karena memang pengawas itu ujung tombak pemerintah melalui dinas pendidikan ke sekolah-sekolah. Baik Pak Dali, mungkin singkat saja Pak terkait dengan pelaksanaan PPDB online yang udah ketiga tahun ini begitu Pak. Mungkin Bapak juga akan melanjutkan kegiatan bertugas begitu. Boleh Pak sedikit mungkin terkait dengan PPDB online yang ketiga tahun ini seperti apa dari Pak Dali selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Pak? Iya, saya adalah implementer dari sebuah kebijakan pemerintah. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama ikuti peraturan gubernur yang sudah diterbitkan, yaitu Pergub nomor 20 tahun 2021. Semua petunjuk yang ada di peraturan gubernur ini sudah sangat jelas. Maka PPDB online 2021 mari kita sukseskan sebagai PPDB yang bermartabat, PPDB yang dapat memberikan pelayanan secara baik dengan konsep digitalisasi yang pada akhirnya kita semua menuju pendidikan sebagai pendidikan yang unggul. Nah, ini harapan-harapan ini, yakinlah harapan positif dari pemerintah, mari kita dukung. Namun kalau kita masih terus memaksakan keinginan atau kehendak, maka masih akan sulit kita mengikuti mensukseskan PPDB online ini, karena konsep zonasi pengalaman kita yang sudah kita lakukan merubah-rubah koordinat ini tidak baik. Jadi dunia pendidikan jangan diawali dengan hal yang tidak baik, karena nanti seterusnya khawatir kita tidak baik. Maka kembalilah kita lakukanlah awalnya dari baik, jalani proses dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Baik. Terima kasih. Iya, baik Pak Dali, terima kasih telah hadir di Coffee Morning RDK meskipun secara virtual. Baik Pak Dali, selamat bertugas. Mungkin saya akan kembali ke Pak Samsul ya Pak ya, selaku pengawas di tingkat SMA, SMK di Provinsi Kepri. Baik Pak, seperti yang Bapak dan juga katakan tadi bahwa PPDB online ini kita melaksanakan digitalisasi. Nah, sebelum PPDB online ini dilaksanakan tahun 2019, waktu itu kan belum pandemi. Nah, sekarang pandemi Covid sepertinya PPDB online ini seperti dipaksa. Namun kita harus melaksanakan itu begitu Pak. Nah, menurut Bapak apakah PPDB online ini memang sebaiknya dilakukan pada saat sekarang ini Pak? Terlepas daripada pandemi Covid ini Pak. Baik, jadi sehubungan dengan pelaksanaan PPDB online itu, walaupun belum terjadinya COVID pandemic 19, memang ini sudah menjadi salah satu konsep yang memang oleh pemerintah itu berkeinginan besar, bahwasanya terjadi suatu akses pemerataan di dunia pendidikan, karena memang tidak bisa lagi ditawar-menawar. Ketika kita masih memakai pola lama dengan memberikan predikat satu sekolah dengan sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah unggul, sehingga nanti teman-teman guru di lapangan itu dia tidak akan berkeinginan untuk bagaimana berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan proses pembelajaran itu lebih baik. Karena ketika di satu sekolah, katakanlah sekolah unggul, lalu dia terdiri dari siswa-siswa yang memang sudah terbaik. Maaf kata, anak yang sudah terbaik ini ada tak ada guru pun dia punya tanggung jawab untuk belajar dengan baik. Nah, ketika sisanya tadi memang mereka-mereka dari kelompok-kelompok orang-orang yang dari segi motivasi belajarnya kurang. Nah, ketika ditangani oleh teman-teman guru di lapangan secara maksimal pun kadang-kadang tidak menghasilkannya maksimal. Jadi inilah yang menjadi latar belakang di mana
PPDB online ini harus diterapkan. Lagi-lagi pada saat kita mau menerapkan PPDB online ini, tentunya kendala-kendala seperti saya sampaikan, paradigma orang tua itu masih perlu kita berikan pemahaman secara terus-menerus agar mereka menyadari bahwa sesungguhnya PPDB ini merupakan bahagian awal, tahap awal lah untuk melanjutkan kesuksesan pendidikan di masa yang akan datang. Ditambah dengan keberadaan kita hampir 1,5 tahun berada di COVID pandemik ini, di mana kita sudah dibatasi dari segi pertemuan dan lain sebagainya, ini juga menjadi malapetaka tersendiri, di mana peningkatan mutu pendidikan itu sudah memang jauh berkurang. Tapi persoalan di mana kita untuk menjadikan zonasi ini menjadi sesuatu itu memang tanpa COVID pun kita harus tetap melakukan itu, karena memang zonasi ini juga bukan karena COVID-nya itu, tapi memang kita ingin bahwasanya pendidikan itu supaya betul-betul merata, sehingga nanti di mana tempat sekolah yang bersangkutan, katakanlah kalau yang di sekolah kita yang memang berada di sekolah SMA 3, SMA 5, ya, termasuk SMA 4, itu kan memang sekolah-sekolah yang memang selama ini berhimpun sejumlah siswa-siswa yang memang sudah di luar daripada keinginan yang diseleksi tadi, sehingga mereka terjadi kumpulan siswa-siswa yang memang secara akademik, secara kepribadian itu juga memang masih perlu pelayanan yang serius oleh teman-teman guru di lapangan, sehingga menjadi PR tersendiri bagi teman-teman guru. Nah, untuk supaya PR yang terberat itu tidak dihadapi selama-lamanya oleh teman-teman guru di lapangan, kita berharap zonasi ini tetap dilakukan terlepas daripada COVID ini selesai atau tidak selesai. Jadi itu kira-kira Mbak Dewi. Iya, baik Pak. Artinya juga terlepas dari pandemi COVID ada atau tidak ada, sebelum ini kita memang harus melakukan pemerataan di mana siswanya, setiap sekolah itu mendapatkan siswa seperti di SMP 12 tadi kan masih kurang 2 kelas begitu kan Pak. Baik Pak, mungkin di akhir segmen kita ini mungkin sebentar lagi kan juga akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka awal ajaran tahun baru begitu ya Bu ya. Nah, untuk SMP sendiri seperti apa Bu rencananya pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka ini Bu Wiwin? Iya. Baik, yang pasti di tahun ajaran baru ini kita berupaya pada tanggal 12 Juli 2021 persyaratan untuk membuka sekolah itu kan banyak ya. Salah satunya adalah setiap satuan pendidikan itu wajib mengisi daftar isian. Itu wajib. Yang kedua, peserta guru terutama di sini PTK itu wajib vaksinasi. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah izin dari orang tua. Yang keempat adalah di sini di mana harus ada semacam regulasi dari pemerintah daerah, mungkin dalam hal ini adalah surat edaran dari pemerintah daerah untuk dapat kiranya memberikan izin untuk membuka sekolah. Nah, persyaratan-persyaratan ini seandainya kita penuhi juga sesuai dengan SKB 4 Menteri tadi, ditambah satu lagi adalah terakhir Permendagri nomor 13 tahun 2021 yang rilis pada tanggal 15 Juni 2021 itu menekankan bahwa untuk kota dan kabupaten yang memang berada di zona merah itu diharapkan untuk tetap dapat melaksanakan daring. Tapi karena penekanan di SKB 4 Menteri tadi, artinya kita akan melaksanakan tatap muka secara bertahap. Nah, bertahap di sini kami di Kota Tanjung Pinang menekankan pada SD itu adalah kelas 5 saja. Sementara di kelas SMP, jenjang SMP itu di kelas 8. Tentu masyarakat bertanya kan, kenapa Bu hanya jenjang itu saja? Pertimbangan kami di kota adalah karena kelas 5 ini akan kita persiapkan untuk pelaksanaan AKM. Kemudian SMP itu kelas 8 juga akan melaksanakan AKM. Khusus untuk TK kita memang berkeinginan juga tetap untuk membuka. Itu harapannya. Tapi tetap kembali tadi kepada regulasi yang ada bahwa kita akan melihat mudah-mudahan di tanggal 12 Juli tahun 2021
insya Allah Kota Tanjung Pinang berada tidak di zona merah. Itu harapannya. Iya, baik. Nah, mungkin saya kembali ke Pak Samsul, Pak, terkait dengan pelaksanaan juga tatap muka ini. Kita tahu bahwa Presiden beberapa waktu lalu hanya menetapkan cuma 2 jam pelajaran saja. Nah, ini seperti apa, Pak? Apakah memang 2 jam di sekolah atau muridnya yang bergantian masuk sekolah begitu, Pak, selama 2 jam tersebut? Baik, sehubungan dengan pelaksanaan tatap muka khusus untuk di jenjang SMA, SMK dan SLB, saya selaku Korwas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sudah memberikan semacam turunan dari SKB 4 Menteri, di mana SKB 4 Menteri itu sudah mempunyai satu ketetapan sehingga kita menurunkan dari SKB 4 Menteri itu kita jadikan semacam instrumen, sehingga instrumen yang dipakai oleh teman-teman pengawas di 7 kabupaten kota seprovinsi Kepulauan Riau melakukan verifikasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh SKB 4 Menteri, bahwasanya ketika sudah diverifikasi bahwa dinyatakan semua terchecklist, maka dinyatakanlah sekolah yang bersangkutan layak. Tapi khusus untuk yang SMK, karena dia ini memang lebih orientasinya kepada bekerja, vokasi, sehingga memang di Kepri itu SMK sudah semenjak dari kemarin sudah tatap muka sebenarnya, tapi lebih difokuskan kepada yang C2 dan C3, karena dia memang untuk mendapatkan kompetensi itu memang butuh praktek secara langsung, sehingga ketika tidak dilakukan tatap muka maka ini akan menjadi suatu bahaya yang sangat besar, akan melahirkanlah lulusan-lulusan SMK yang nanti pada dasarnya tidak bisa dimanfaatkan direkrut oleh Iduka di lapangan, di perusahaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan mengapa SMK dari semenjak awal itu sudah melakukan tatap muka khususnya untuk SMA. Sebenarnya di beberapa kabupaten lainnya itu sudah tatap muka, kecuali hanya di Tanjung Pinang, karena di Tanjung Pinang ini keterkaitannya dengan aturan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Ketika kemarin di SMP sudah dilaksanakan ya Bu Dr. Wiwin ya, ketika 1 hari 2 hari langsung tutup lagi. Nah, daripada kerja berulang-ulang maka kita agak sedikit ada koordinasi lah supaya nanti tidak saling tabrakan dalam memberikan semacam aturan-aturan untuk dalam melaksanakan tatap muka. Oke, baik Pak. Baik pemirsa, mungkin kita sudah sampai di akhir acara. Mungkin terakhir saya kembali ke Bu Wiwin, Bu, terkait dengan tema kita kembali tadi 3 tahun PPDB online ini. Mungkin dari Bu Wiwin selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Bu, ada barangkali himbauan, arahan kepada masyarakat kita, Bu. Ya, baik, dalam kesempatan ini saya mengharapkan sekali ya, terutama kepada orang tua calon peserta didik untuk dapat kiranya memahami maksud dan tujuan kita melaksanakan PPDB secara online. Dan harapan kami adalah orang tua peserta didik, calon peserta didik hendaknya mengikuti aturan yang ada. Itu harapan saya. Baik, mungkin dari Pak Samsul barangkali Pak ada juga yang ingin ditambahkan terkait dengan PPDB online ini, Pak, selain daripada pemerataan siswa tadi, Pak. Baik, untuk agar PPDB online tahun ini dapat berjalan sebagaimana harapan sesuai dengan aturan yang sudah ada, mulai daripada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 diturunkan dengan Pergub 20 2021 sampai kepada Juknis yang sudah disusun secara bersama di tingkat satuan pendidikan. Kita berharap untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tentu kami mengharapkan dukungan kepada seluruh warga di Kepri untuk dapat memberikan dukungan yang sebesar-besarnya agar pelaksanaan PPDB ini berjalan sebagaimana yang diinginkan, mulai dari 4 tipe zonasi 65%, daripada pendidikan orang tua 5%, afirmasi 15%, dan prestasi juga 15%, yang memang kita dilaksanakan berbeda dengan SMP, di mana kita diserentakkan tanggal 28 sampai 2, tapi tidak menutup kemungkinan semua orang tua yang punya siswa untuk memasukkan ke SMA, SMK, SLB seprovinsi Kepulauan Riau untuk dapat masuk kepada semua pilihan. Jadi kepada semua pilihan yang ada, nanti tinggal aplikasi lah yang menseleksi. Tapi pada saat dia nanti sudah diterima di
kelompok prestasi, maka dia tidak akan dilibatkan lagi untuk dizonasi. Tapi ketika dia tidak termasuk di kelompok istilahnya prestasi, maka dia punya kesempatan untuk masuk di zonasi. Artinya orang tua saya berikan kesempatan pada kesempatan ini, masukkan, daftarkanlah anaknya sesuai dengan apa yang telah diatur. Sebagai penutup, mungkin dari saya akan menyampaikan satu statement dari Peter Seresen. Dia mengatakan, if you attempt to implement reform but fail to inject the culture of the school, nothing will change. Sekiranya kamu ingin melakukan suatu perubahan, mencoba untuk melakukan suatu perubahan dengan baik itu, maka bangunlah budaya sekolah. Maka dengan kita membangun budaya sekolah itu, maka kita akan dapat merubah situasi ke depan lebih baik. Salah satu di antaranya adalah cara berpikir kita selaku orang tua, bahwa masukkan anaknya di sekolah manapun itu sebenarnya tidak jadi masalah, tergantung kepada seberapa besar memberikan pelayanan kepada anak bapak ibu untuk mendapatkan yang terbaik di sekolah itu jauh yang lebih menentukan. Itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik Pak Samsul, keren sekali, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan bahwa setuju dengan yang disebutkan oleh Pak Dali tadi, bahwa dunia pendidikan itu diawali dengan yang baik dan akan menghasilkan yang baik juga, begitu. Baik Pak Samsul, Bu Wiwin, terima kasih telah hadir di Tanjung Pinang TV, dan Pak Dali yang hadir secara virtual juga terima kasih saya ucapkan. Dan pemirsa Tanjung Pinang TV, terima kasih Anda telah menyaksikan kami, dan pemirsa, kami akan kembali pada pekan depan tentunya dengan tema yang berbeda setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, akhirnya saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.